رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دار الأمين. Wahukia dan diceritakan Anil Fudail bin Iyad, diriwayatkan daripada Syekh Fudail bin Iyad, Anahu sesungguhnya Syekh Fudail bin Iyad, nasya lupa siapa Syekh Fudail fil wudu'i di dalam wudu, ghuslal yadi pada membasuh tangan, marrataini dengan 2 kali. Falamma sholat maka tatkala sholat siapa Syekh Fudail, wanama dan tidur siapa Syekh Fudail, fitil kalailah di dalam itu malam, ro'a maka melihat mimpi. Ro'a itu bermakna mimpi. Sebab Syekh Fudail an-Nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Syekh Fudail, faqala maka berkata Syekh Faqala maka berkata siapa Syekh ya Fudail, berkata siapa Faqala maka bersabda siapa Nabi. Kok bingung toh. Faqala maka bersabda siapa Nabi ya Fudail, wahai Fudail, al-ajabu tawi keajaiban mingka darimu. Aneh. Wajib itu gimana? Kamu kok aneh? Kamu kok sudah berlaku aneh? Atau ajab mingka darimu ya Fudail, ruku meninggalkan siapa kamu fil wudu di dalam wuduku, sunnati pada kesunahan sunnahku. Fantabah maka bangun siapa Al-Fudail, Imam Fudail, min haibati daripada min haibati daripada takutnya marang Nabi, min haibati daripada wibawa takutnya pada Nabi. Wajaddada dan memulai siapa musalli al-wudu pada wudu, wajaddada ya Fudail al-ajab minka anna tatruku fil wudu sunati. Fantabaha maka bangun siapa al-Fudail min haibati daripada wudinya atau takutnya pada Nabi, atau daripada haibah wibawanya Nabi. Wajaddada dan memperbarui siapa Syekh Fudail al-wudu pada wudu, min awali daripada awalnya wudu, wawadofa dan melazimkan merutinkan siapa Syekh Fudail ala nafsihi atas dirinya Syekh Fudail, khamsami'ati rakaatin pada 500 rakaat, ila sanatin sampai 1 tahun, kafaratan halim memberikan tebusan, lidzalika pada itu kejadian, yaitu cuma 1 kali. Artinya Rasulullah kan dalam hadis itu mengajarkan 2 kali, 3 kali. Ini mengambil yang syarat yang 2 kali. Kemudian karena diingatkan oleh Allah
Maka Syekh Fudel itu kemudian membayar kafaratnya itu dengan melazimkan, mewajibkan dirinya selama 50 tahun, khamsamiat iya benar. Ala nafsi wa majidal wudu semawan untuk ala nafsi khamsamiat rakaatin 500 rakaat ila sanatin sampai 1 tahun. Ila sanatin sampai 1 tahun. Kafaratan hal yang menjadi tebusan lidzalika pada itu hendak wudu 1 kali. Jadi ini nafa'ana semoga memberikan manfaatnya kepada kita siapa Allah. Nafa semoga memberikan manfaatnya kepada kita siapa Allah bihi sebab Syekh Fudel. Wa bisail anbiya dan dengan barokahnya para wali-walinya Allah. Waruzikna dan semoga diberikan rezeki kita idba'ahum pada mengikuti para wali itu, aulia itu. Idba'ahum pada mengikuti apa itu? Mengikuti anbiya, mengikuti Syekh Fudel dan para nabi, para wali-wali itu. Ini karena lupa saja, tidak mengikuti sunnah. Lupa tidak mengikuti sunnah. Wanawakidu dan utawi perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Wanawakidu dan utawi perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Tayakunu khuruji ghairi manihi. Pertama, itu yakinnya keluarnya selain mani, walau rihan dan walaupun udara, angin, min farjin daripada kemaluan. Wa ghalabatun dan mengalahkan alal akli atas akalnya. La binaumin tidak karena tidur, mumakkinin maq'adahu yang menempati tempat duduknya orang. Artinya tidak pindah dari situ. Wa masufar diadamin dan menyentuh kemaluannya keturunan anak Adam bibat nekafih dengan dalamnya telapak tangannya orang. Watalaqi basarate zakarin wa unsa dan bertemunya kulit laki-laki dan kulit perempuan. Watalaqi basarate zakarin dan bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Dikasih dengan dikasrah talaqi ya. Zakarin dikasihlah dengan kasrah maaf bukan bikibarin sebab besar, bikibarin sebab besar, lama mahromiyah tidak beserta kemakroman. Ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Pertama, yakin keluarnya sesuatu tapi tidak khuruj tayakun keluarnya selainnya sesuatu walaupun itu hanya terbuat dari angin daripada kemaluan. Keluarnya setiap sesuatu yang selain mani. Jadi semua yang keluar dari dua jalan depan belakang itu selain sperma dirinya tidak batal. Tapi juga kata wudhu ini harus berbicara tentang ilmu fikih.
di dalam pembahasan fikih lagi. Jadi apa itu yang pertama Pak? Keluarnya sesuatu walaupun itu berupa angin atau yang kemudian daripada kemalan atau yang berikutnya lagi adalah seseorang itu mengalahkan atas 5 kapal. 5 kapal. Wa ghalabatun khuruju mana yang tayak kuno khuruju. Pokoknya perkara yang batalkan wudhu itu adalah yakin keluarnya selain maninya seseorang. Walaupun yang keluar itu terbuat angin ya dari kemaluan itu. Terus yang kedua yang membatalkan wudhu adalah wa ghalabatun alal akli. Perkara yang bisa menyebabkan akalnya tidak berfungsi. Akhirnya blank. Otaknya itu blank, otaknya itu tidak berfungsi. Kayak orang yang lali, kayak orang yang apa itu kaget, kayak orang sakit, orang kaget atau orang atas akal itu tidak karena tidur yang posisinya apa itu posisinya tidak bersandar, duduk yang tenang. Di tengah-tengah masjid musala duduk begini tenang asal tidak berpindah dari tempat duduknya. Kalau kamu duduk tapi kamu bersandar begini langsung batal. Kamu tidur sandar gini berarti langsung batal. Yang tidak batal adalah kamu mungkin lagi sedang tidur. Oh, loh. Begitu tuh kamu ngantuk. Ngantuknya tapi posisinya masih duduk tenang begini. Bukan kamu sudah begini atau tangannya apa kakinya kamu angkat gitu ya posisinya. Nah ini pokoknya harus posisi yang masih menetap. Kalau seperti itu dibangunkan langsung sholat tidak apa-apa. Yang berikutnya lagi yang menyebabkan batalnya wudhu menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Kemaluan ini adalah semua laki-laki perempuan kecil maupun besar. Atau bahkan bagian daripada kemaluan itu saja, tidak semuanya. Berarti itu batal. Berarti itu membatalkan. Apa contohnya? Mungkin ada orang kecelakaan, pada terlepas semua badannya. Ya. Kamu mau megang sesuatu ternyata kemaluan daripada mayat. Batal. Walaupun dengan anak kamu sendiri. Walaupun dengan anak sendiri. Kamu sedang menceboki anak kamu. Adik kamu punya wudhu langsung batal. Langsung batal. Berikutnya lagi wa masumbar yatimin batni kafif wa talaqi basar tazakrin unsa. Bertemunya, bersentuhannya kulit laki-laki perempuan sebab besar. Dan tidak ada lama mahramah, tidak ada dasar kemahraman. Yang namanya mahram itu siapa? Yang namanya mahram itu kamu punya saudara kandung. Saudara kandung, saudara rodok. Saudara rodok itu tunggal susun. Itu apa ini berarti mahram. Adik kandung, kakak kandung. Kalau kamu laki-laki dengan perempuan. Maka ini namanya mahram. Berikutnya lagi adalah keponakan. Nah, keponakan itu mahram. Makanya ini harus dijaga karena perkara ini bisa membatalkan wudhu. Bisa membatalkan wudhu. Kamu kok cerita sendiri, paham apa enggak? Ngartikan kamu. Membatalkan wudhu kalau tidak mahram. Makanya kita diajari, tidak usah salaman. Laki-laki perempuan besar, tidak usah salaman. Ya, kiri saja, menghormati saja. Tidak usah salaman. Gara-gara tidak pernah berjumpa atau salaman. Ini dosa. Bahkan dalam hadis yang keras ya, dari kedudukannya keras.
Ada dikatakan lebih ringan dosanya berjabat tangan laki dan perempuan itu, eh, ancamannya itu lebih berat seperti kalau dirinya ditusuk pakai besi yang membara panas dari kepala ini sampai pantatnya. Itu lebih berat hukumannya ya. Makanya nggak usah salaman-salaman, hormat. Hormat saja. Kayak gini. Ya, begitu saja. Jangan kau salaman laki-laki perempuan. Amal kita ini belum tentu sudah diterima oleh Allah. Sholat kamu, zikir kamu belum tentu. Karena hati kita ketika zikir jalan kemana-mana. Tidak fokus dengan pelajaran zikir itu. Ya, makanya harus dijaga hal-hal yang menyebabkan diri kita itu berdosa. Ya. Lama mahramnya. Wa yahrumu dan haram. Bil hadasi sebab hadas apa? Salatun, satu salat. Wa tawafun, nomor dua tawaf. Wa sujudun, sujud. Oh, sujud kita aja tidak boleh kamu dalam keadaan apa itu junub. Wa maskun dan menyentuh Al-Quran. Wa hamlun dan membawa. Wa hamluma dan membawa perkara kutiba yang ditulis apa ma. Fi di dalamnya itu Quran dan Al-Quran. Lidirasa untuk apa itu? Untuk pembelajaran. Lama tafsiri, tidak karena tafsirnya. Anau sesungguhnya keadaan nasyalap lalai siapa Nabi finutu dalam wudhu. Yahrum haram bil hadas, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, sujud tidak boleh, wa maskun menyentuh Al-Quran tidak boleh, wa hamluma dan membawa perkara kutiba yang ditulis di dalam Quran apa Al-Quran. Yang tidak boleh lagi itu adalah menjalankan sholat, tawaf, sujud dan nota yang apa itu maqud fi Quran. Li tadrisihi lama tafsirin, tidak karena tafsir. Terus yang berikutnya lagi wa maskhul wa hamlun membawa Al-Quran. Jadi kamu membawa tidak boleh. Jadi membawa, kamu bawa gini, kamu dalam keadaan batal tidak boleh, kau taruh sini. Yang boleh adalah kalau kamu membawa ini Al-Quran misalnya, kau taruh di tas. Niatnya kamu membawa tas, sekalipun di perjalanan kamu batal. Karena kamu bawa tas itu. Tapi kalaupun kamu bawa tas, tapi di Al-Quran, kamu bawa apa? Al-Quran. Kamu batal, haram kamu. Dosa. Ya. Tapi kalau kamu membawa satu tas, ada barang-barangnya, di situ ada Al-Qurannya, niatnya kamu adalah membawa barang. Al-Qurannya katut gitu saja. Tapi kalau saya niatnya membawa Al-Quran, maka kalau kamu batal, terkena konsekuensinya orang batal tidak boleh menyentuh Al-Quran. Wa hamlu ma kutiba fi Quran, dan membawa perkara yang ditulis di dalamnya. Wa hamlu ma dan menulis perkara kutiba yang ditulis bihi dengan fi dalamnya apa Quran apa Al-Quran. Lidirasa untuk pembelajaran, lama tafsir tidak berserta tafsir, zada yang lebih apa tafsir alih atas ma. Lidirasa tafsir wala qalbun. Zada wala ma tafsir la ma tafsirin, zada yang lebih alih atas Quran. Jadi kalau kamu membaca tafsir Al-Quran misalnya ini tafsir Al-Quran, penafsirannya itu lebih banyak daripada ayatnya, itu kamu boleh bawa gini. Jadi yang kau bawa adalah terjemahnya. Al-Qur'annya katut. Al-Qur'annya katut. Makanya harus tahu kamu niatnya. Jangan asal bawa saja Al-Qur'an itu. Wala qalbu waraqatin, dan tidak boleh membalik lampirannya Al-Qur'an, dan tidak boleh membalik lampirannya Al-Quran bi'udin dengan kayu.
Ilam yang fasil jika tidak berpisah apa? Alaihi atas atas. Wa ilam yang fasil dan walaupun tidak berpisah apa? Oh, oh dia kayu itu kayu. Jadi ketika kamu dalam keadaan junub tidak boleh, ya, tidak boleh kamu membalik warakah bi'udin ilam yang fasil jika tidak berpisah apa ma alaihi atas ud. Faslun babul ghusl wallahu. Ayo dipelajari dulu, pelajari dulu.